Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami akan membacakan makalah ilmu pendidikan dengan tema teknologi pendidikan. Bab pertama yaitu pendahuluan. Teknologi pendidikan merupakan teknologi pembelajaran melebur dalam definisi yang dikemukakan oleh AECT adalah sebuah studi dan praktek etis untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dan memperbaiki kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pengelolaan proyek, teknologi dan sumber daya yang tepat. Teknologi pendidikan telah merubah mengajar dan belajar pada banyak sekolah baik tingkat dasar merupakan PAUD, TK, SD, tingkat menengah, dasarkan SMP dan SMA, dan tingkatan tinggi yaitu PT Akademi, Institut Sekolah Tinggi Teknologi, memungkinkan peserta didik untuk mengalami kejadian atau fenomena belajar yang mereka tidak bisa saksikan secara langsung. Dengan memasukkan teknologi dalam berbagai tugas belajar dan melewati wilayah subjek, pendidik dapat menyediakan bagi peserta didik pengalaman belajar dan mungkin tidak bisa diwujudkan beberapa tahun yang lalu. Penggunaan yang hati-hati dan sesuai dengan tujuan merupakan penggunaan teknologi pendidikan yang merubah peran dari pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir turut dan penyelesaian masalah. Bab kedua yaitu permasalahan. Teknologi pembelajaran sebagai suatu teknologi yang telah memenuhi persyaratan apa yang dikemukakan oleh Pradilaga dan Evelyn S. tahun 2027 diantaranya. 1. Ilmiah, yaitu teknologi pendidikan telah teruji melalui serangkaian penelitian atau pengembangan teori. 2. Terbuka, berarti teknologi pendidikan dapat diubah, disesuaikan dengan situasi belajar mengajar. Yang 3. Inovatif, adalah penyesuaian terhadap masukan bidang lain agar tetap berhasil dalam proses belajar. Yang keempat yaitu sistematik, yaitu alur berpikir yang menekankan keterhubungan antar komponen serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan belajar. Yang keempat yaitu teknologi fobia versus teknologi fever atau fobi teknologi versus demam teknologi. Seringkali ada orang yang takut terkena aliran listrik atau ragu-ragu untuk menggunakan teknologi karena kemungkinan teknologi tadi terlihat rumit dan tidak akrab. Namun terkadang ada orang yang sangat menyukai teknologi sehingga sangat tergantung akan keberadaan teknologi. Pada tataran praktek teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran tidak terlepas dari domain, yakni 1. Desain, 2. Pengembangan, 3. Pemanfaatan, 4. Pengelolaan, dan 5. Evaluasi. Pada seminar dan workshop ini ditekankan pada domain pengembangan dan pemanfaatan atas proses dan sumber-sumber belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang tertulis oleh Ritchie dan Self pada tahun 1994. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Di dalam kawasan pengembangan terdapat keterkaitan yang kompleks antara teknologi dan teori yang mendorong baik desain pesan maupun strategi pembelajaran. Pada dasarnya, kawasan pengembangan dapat dijelaskan dengan adanya
A. Pesan yang didorong oleh isi. B. Strategi pembelajaran yang didorong oleh teori. C. Manifestasi fisik dan teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran atau dongeng tahun 2008. Kawasan pengembangan dapat diorganisasikan dalam 4 kategori menurut Ritchie dan Self. Pada tahun 1994, Prawira Dilaga dan Evelyn S. tahun 2007, Miyarso tahun 2008 adalah. Jadi ada 4 kategori yang menurut mereka para ilmuwan itu ada 4 kategori teknologi, yaitu 1. Teknologi cetak, 2. Teknologi visual, teknologi audiovisual, yang ketiga teknologi berbasis komputer, yang keempat teknologi terpadu. Untuk pembahasan teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui pencetakan mekanis atau fotografis. Teknologi ini menjadi dasar untuk pengembangan dan pemanfaatan dari kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa cetakan. Teks dalam penampilan komputer adalah suatu contoh penggunaan teknologi untuk produksi. Apabila teks tersebut dicetak dalam bentuk cetakan, guna keperluan pembelajaran merupakan contoh penyampaian dalam bentuk teknologi cetak. 2 komponen teknologi ini adalah bahan teks verbal dan visual. Pengembangan kedua jenis bahan pembelajaran tersebut sangat tergantung pada teori persepsi visual, teori pembaca, pengolahan informasi oleh manusia, dan teori belajar secara khusus. Teknologi cetak atau visual mempunyai karakteristik berdasarkan A-G yang dikutip oleh Yuno tahun 2010, yaitu 1. Karakteristiknya yaitu 1. Teks dibaca secara linier, secara benar istilahnya ya. Secara linier, sedangkan visual direkam menurut ruang. Jadi besar ruangnya menurut besar kecilnya ruang yang mau direkam. Yang kedua, keduanya bisa memberikan komunikasi satu arah pasif. Ketiga, keduanya berbentuk visual dan statis. Keempat, pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual. Yang kelima, keduanya berpusat pada pembelajar. Yang keenam, informasi dapat diorganisasikan dan diinstruksikan kembali ke pemakai. Untuk yang kedua yaitu kategori audiovisual. Teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pembelajaran audiovisual dapat dikenal dengan mudah karena menggunakan perangkat keras di dalam proses pengajaran. Peralatan audiovisual memungkinkan memproyeksikan gambar hidup, pemutaran kembali suara, dan penayangan visual yang berukuran besar. Pembelajaran audio visual didefinisikan sebagai produksi dan pemanfaatan bahan yang berkaitan dengan pembelajaran melalui penglihatan dan pendengaran yang secara efektif tidak selalu harus tergantung pada pemahaman kata-kata dan simbol-simbol sejenis. Jadi teknologi audiovisual ini tidak berupa gambar, ya berupa suara dan penglihatan saja. Secara khusus
Teknologi audiovisual juga ada karakteristiknya. Itu menurut Ritchie dan Self pada tahun 1994, yaitu sebagai berikut. 1. Bersifat linier. 2. Menampilkan visual yang dinamis. 3. Secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh desain atau pengembang. 4. Cenderung merupakan bentuk presentasi fisik dari gagasan. Yang 5. Dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi, tingkah laku, dan kognitif. 6. Sering berpusat pada guru, kurang memperhatikan interaktivitas belajar pembelajar. Yang ketiga yaitu teknologi berbasis komputer. Merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Teknologi ini berbeda dengan teknologi lain karena menyimpan informasi secara elektronis dan bentuk digital, bukan sebagai bahan cetak atau visual, dan tampilkan melalui tayangan di layar monitor. Jadi yang digunakan itu menggunakan komputer, tidak menggunakan media cetak. Beberapa jenis aplikasi komputer biasanya disebut Computer Based Interaction atau CBI, Computer Assistant Interaction atau CAI, atau Computer Managed Interaction atau CMI. Untuk audio teknologi komputer juga ada karakteristiknya, yaitu 1. Digunakan secara acak di samping secara linier, jadi dua-duanya linier tapi secara acak. Yang kedua, dapat digunakan sesuai keinginan pembelajar maupun menurut cara yang dirancang desainer atau pengembang. Yang ketiga, gagasan diungkapkan secara abstrak dengan menggunakan kata atau simbol dan grafis. Yang keempat, belajar dapat berpusat pada pembelajar dengan tingkat interaksi yang tinggi. Untuk yang keempat yaitu teknologi terpadu. Merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Komponen perangkat keras dan sistem terpadu dapat terdiri dari komputer dengan memori besar yang dapat mengakses secara acak, memiliki internal hard drive, dan sebuah monitor beresolusi tinggi. Peralatan perlengkapannya mencakup alat pemutar video, alat penyayangan tambahan, perangkat keras, jaringan atau networking, dan sistem audio. Untuk teknologi terpadu juga mempunyai karakteristik menurut Rusman tahun 2008 dan Unur tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan secara acak di samping secara linier. Yang kedua, dapat digunakan sesuai keinginan pembelajar maupun menurut cara yang dirancang desain atau pengembangannya. Yang ketiga, gagasan diungkapkan secara realistik dalam konteks pengalaman pembelajar, dirancang desainer dengan kondisi pembelajar dan di bawah kendali pembelajar. Yang keempat, belajar dapat berpusat pada pembelajar dengan tingkat interaksi yang tinggi. Yang kelima, prinsip ilmu kognitif dan instruktisme diterapkan dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan pembelajaran. Yang keenam, belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan kognitif secara pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. Yang ketujuh, bersifat bahan yang menginteraksikan kata-kata dari banyak sumber. Berikut
makalah dari saya. Untuk selanjutnya hanya sebatas itu. Untuk bab yang ketiga yaitu penutup, kesimpulan. Untuk kesimpulan, tulisan ini merupakan bahan diskusi yang ditindaklanjuti oleh akademisi yang memproduksi tenaga siap pakai untuk di pemerintahan, dinas terkait, dan khususnya pada tataran sekolah. Untuk itu, pemerintah, dinas terkait yang sekolah akan terbuka paradigmanya terhadap peran pengembangan dan pemanfaatan TP atau TEP dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mengajar. Berdasarkan hal tersebut, bahwa mengajar dengan mengajar dipandang sebagai ilmu, mengajar sebagai suatu seni, mengajar sebagai pilihan nilai, mengajar sebagai keterampilan, dan juga mengajar sebagai teknologi. Merupakan teknologi pendidikan yang hanya berkepentingan dengan masalah belajar pada lembaga pendidikan dan latihan, melainkan juga masalah belajar pada organisasi termasuk keluarga, masyarakat, dunia usaha, bahkan pemerintahan. Belajar tidak hanya dilakukan oleh dan untuk individu, melainkan juga oleh untuk kelompok, bahkan oleh organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, para teknolog pembelajar harus mulai berpikir dan bertindak dalam pengembangan organisasi belajar sebagai perkembangan dari bidang garapan teknologi pendidikan. Demikian makalah dari saya, dan saya mengerti makalah saya banyak kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya butuh kritik dan sarannya untuk yang pembenar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.